Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam DJJ. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada saat ini kita belajar bersama yaitu materi desain formulir Google Form dan penyusunan soal melalui ExamView. Sebelum kita mempelajari tentang Google Form dan ExamView, terlebih dahulu saya sampaikan tujuan pembelajaran mata diklat ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana Bapak dan Ibu sebagai peserta bisa memahami tentang apa itu Google Form dan apa itu aplikasi ExamView. Selanjutnya yang kedua adalah Bapak dan Ibu sebagai peserta dapat mengidentifikasi manfaat dari Google Form dan aplikasi ExamView serta memahami langkah-langkah menggunakan Google Form dan aplikasi ExamView. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu Bapak dan Ibu sebagai peserta diklat mampu memproduksi soal penilaian melalui Google Form dan ExamView dalam bentuk bank soal. Itulah tujuan pembelajaran kita terkait dengan materi Google Form dan ExamView. Selanjutnya, kalau kita lihat tayangan ini adalah proses sebuah penilaian adalah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan sebuah pembelajaran, yang mana penilaian ini sangat diperlukan secara periodik dan terus-menerus. Oleh karena itu, diperlukan usaha sungguh-sungguh dan komprehensif dalam menyiapkan perangkat ataupun instrumen penilaian yang berkualitas. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyiapkan perangkat adalah dengan mengembangkan suatu bank soal. Pengembangan bank soal tidak mudah jika dilakukan secara manual, mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Hal ini membutuhkan suatu teknologi yang dapat mengolah suatu instrumen penilaian yang dapat memberikan kemudahan dalam manajemen instrumen penilaian pembelajaran. Salah satunya adalah seperti materi yang kita pelajari saat ini, yaitu soal-soal yang kita buat itu nanti dijadikan dalam bank soal, yaitu melalui Google Form maupun melalui aplikasi ExamView. Selanjutnya, apa itu Google Form? Saya yakin Bapak dan Ibu tidak asing dengan nama ini, yang mana Google Form adalah salah satu fitur yang terdapat pada Google Web. Dan saya yakin juga Bapak dan Ibu sudah pernah menggunakannya. Apakah membuat sendiri sebuah kuesioner atau memberikan respon atau kuesioner dari orang lain? Google Form itu sendiri adalah salah satu aplikasi dari akun Google yang bersifat umum. Dapat diakses secara gratis jika memiliki akun Google. Dengan Google Form, pengguna dapat membuat suatu form yang dapat ditemukan oleh semua orang di penjuru dunia. Untuk mengisi form yang telah dibuat pada Google Form, responden tidak perlu memiliki akun sehingga dapat dikatakan form tersebut bersifat umum. Pembuatan Google Form itu sendiri dapat dilakukan melalui laptop atau komputer dan bahkan melalui smartphone. Dengan Google Form, Anda dapat membuat dan mengirim survei melalui email atau dengan mengunggahnya secara online di Google Drive ataupun di share link. Itulah Google Form. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa saja fungsi dari Google Form? Fungsi dan manfaat dari Google Form untuk pendidikan salah satunya adalah membuat survei. Misalkan untuk mendapatkan customer feedback terkait produk ataupun layanan yang kita lakukan di pendidikan. Biasanya akan melakukan sebuah survei pada banyak responden.
Sayangnya yang selama ini kita lakukan yaitu melalui survei manual yang cenderung berbiaya mahal dan dianggap kurang mewakili konsumen secara keseluruhan. Ya, solusi untuk mendapatkan data yang lebih akurat adalah menyebarkan survei secara online, yaitu melalui Google Form yang akan kita buat. Tool ini memungkinkan responden untuk mengakses dan mengisinya tanpa batasan geografis. Artinya dimanapun responden itu berada, dia bisa mengisi survei yang kita buat. Yang kedua, yaitu fungsi dari Google Form, yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan. Ya, Google Form akan benar-benar mengumpulkan data yang kita butuhkan secara real time. Artinya kapan form itu diisi dan kapan form itu dikirim secara otomatis, pada saat itulah kita menerima data. Kita tidak perlu repot untuk menanyakan satu persatu atau bahkan melakukan print untuk membuat kuesioner. Ya, kita hanya perlu membuat Google Form, kemudian membagikan link Google Form yang telah dibuat untuk diisi oleh orang lain sebagai data kuesioner. Tentu hal ini bermanfaat dan tidak membuang waktu atau tidak juga membuang kertas, bahkan tenaga. Itu salah satu fungsi dari Google Form, yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, yang ketiga, fungsi Google Form adalah sebagai kuesioner. Ya, fungsi lain dari Google Form adalah membagikan kuesioner atau membuat kuesioner. Yang selanjutnya untuk pendidikan, yaitu Google Form bisa digunakan untuk kuis dan ujian online. Ya, sudah banyak guru yang menggunakan Google Form untuk membuat kuis atau ujian secara online kepada siswanya. Selain praktis, cara ini juga lebih ramah lingkungan tentunya karena tidak perlu menggunakan banyak kertas. Yang selanjutnya yaitu digunakan untuk pendidikan, yaitu penerimaan siswa baru, yaitu membuat kuesioner ataupun membuat data ataupun membuat isian, yang mana isian tersebut difungsikan untuk pengisian data siswa baru. Dalam pendaftaran, siswa tidak perlu langsung datang ke sekolah, cukup melalui mendaftar secara online terlebih dahulu, menginput berkas-berkasnya, selanjutnya dikirim. Itulah beberapa fungsi Google Form yang bisa digunakan dalam dunia pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya apa saja kelebihan dari Google Form? Yang pertama adalah mudah digunakan. Membuat formulir melalui Google Form atau menggunakan Google Form bisa dibilang sangat mudah. Ya, semua konfigurasi sudah berbasis graphical user interface. Maksudnya di sini adalah ramah pengguna, mudah digunakan. Yang kedua adalah tampilan custom, yang mana kita bisa mengganti warna dan merubah background formulir yang kita buat di Google Form. Sehingga formulir yang kita buat bisa cantik ataupun tampilannya menarik. Yang selanjutnya adalah database tersimpan di Google Drive. Ya, setiap pengunjung ataupun responden yang sudah mengisi formulir secara otomatis akan terekam, akan ada notifikasi di Google, baik itu melalui email Google Drive. Database formulir tersebut akan tersimpan dengan aman pada akun Google Drive kita. Yang selanjutnya, kelebihan dari Google Form yaitu data bisa disimpan ke dalam dokumen spreadsheet atau Excel. Artinya data pengisian formulir bisa kita ekspor ke dalam spreadsheet ataupun Excel, sehingga akan memudahkan kita untuk membaca data tersebut. Itulah beberapa kelebihan dari Google Form. Tentunya di balik kelebihan dari Google Form ini yaitu terdapat kekurangannya. Salah satunya adalah
harus ada akses internet. Ketika tidak ada akses internet, secara otomatis Google Form ini tidak ada artinya, tidak bisa kita menginput data dan atau mengisi responden tersebut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita ketahui kegiatan penilaian sudah banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan, khususnya guru dan dosen, yang mana beberapa penilaian yang sering dilakukan antara lain tes masuk sekolah ataupun tes masuk perguruan tinggi, tes penempatan, uji kompetensi, tryout dan sebagainya. Namun sangat disayangkan sering melupakan untuk mendokumentasikan soal-soal yang mereka susun dengan baik. Ya, berkali-kali tes disusun saat akan pelaksanaan penilaian, sebanyak itu pula tes yang telah disusun terkadang hilang dengan bergulirnya waktu. Apabila guru atau dosen memiliki koleksi soal yang terdokumentasi dengan baik, tentu kapanpun soal tes dibutuhkan, saat itu pula soal sudah bisa digunakan dari bank soal yang terdapat. Oleh karena itu perlu menggunakan salah satu aplikasi, salah satunya yang saya berikan pada materi ini, yaitu ExamView Assessment Suite. Inilah aplikasi yang akan kita pelajari terkait dengan membuat sebuah bank soal. Selanjutnya, apa saja kelebihan dari ExamView Assessment Suite ini? Selamat Siregar di dalam bukunya menjabarkan beberapa kelebihan dari ExamView, yaitu pertama, dapat dibuat dengan aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word atau aplikasi ExamView itu sendiri dalam membuat soalnya. Yang kedua, kunci jawaban terintegrasi dengan butir soal atau integratif. Selanjutnya juga kelebihan yang ketiga adalah soal dapat diacak atau random. Yang keempat, kunci jawaban untuk soal pilihan ganda dapat diacak dan random pula. Terus, paket soal dapat dibuat bervariasi, baik dalam bentuk file atau ketika dicetak di print out ke kertas. Selanjutnya, kelebihan selanjutnya adalah pemilihan butir soal bisa berdasarkan tingkat kesulitan ataupun berdasarkan dari standar soal, berdasarkan topik atau informasi lain yang ditetapkan sebelumnya. Terus paket soal bisa digabung dengan paket soal yang lain tanpa copy paste, artinya bisa di merger. Selanjutnya, halaman tes dapat dibuat dengan 1 atau 2 kolom secara fleksibel. Terus kelebihan yang lain juga, banyaknya kolom opsi untuk soal pilihan ganda dapat diatur otomatis 1, 2, 3, atau 5 sesuai dengan panjang teks tanpa copy paste atau format ulang. Yang selanjutnya juga kelebihan yang ada di ExamView adalah gambar, teks, tabel, video, ataupun suara cukup dibuat satu dalam tes, namun dapat digunakan pada beberapa butir tes, yaitu naratif. Ini adalah beberapa kelebihan dari ExamView dan banyak kelebihan-kelebihan terkait dengan ExamView yang disampaikan oleh Selamat Siregar di dalam bukunya. Selanjutnya, apa saja program ExamView Assessment Suite ini? Di dalam ExamView Assessment Suite ada 3 program. Yang pertama adalah ExamView Test Generator, yang mana ExamView Test Generator ini digunakan untuk membuat soal tes dengan berbagai jenis.
misalkan tes pilihan ganda, tes kuliah dan lain-lain. Terus membuat lembar kerja siswa atau juga bisa juga memprint atau mencetak, membuat tes online, mengupload bank soal dan soal ujian ke learning management system yang akan kita lakukan nanti, yaitu di Moodle dengan cara diekspor dalam format Blackboard, yaitu kegunaan dari ExamView Test Generator. Terus program yang kedua yaitu ExamView Test Manager, yang mana ExamView Test Manager ini digunakan untuk membuat daftar kelas, menghitung skor tes ujian online secara otomatis dengan menggunakan scanner, terus mengelola dan menghitung skor tes online, menyiapkan berbagai variasi rapor siswa. Selanjutnya adalah ExamView Test Player, yang mana ExamView Test Player ini dapat digunakan oleh siswa yang berguna untuk mengerjakan soal tes secara online menggunakan lokal area network. Ini adalah beberapa program ExamView Assessment Suite. Namun untuk materi kali ini saya hanya memberikan atau akan mengulas di ExamView Test Generator. Tentunya ini akan saya buatkan sebuah tutorial di video berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang berbahagia, kalau dilihat di layar ini kita akan melakukan sebuah praktek. Praktek yang pertama adalah pembuatan kuesioner ataupun kuis ataupun bank soal melalui Google Form. Dan praktek yang kedua adalah kita membuat soal melalui ExamView Test Generator. Mengenai langkah-langkah praktek pembuatan ini nanti akan ada di tutorial berikutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar materi Google Form dan ExamView Assessment Suite. Dalam hal ini ExamView Test Generator. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam